Iya, balik ulang dengan kita di Kawan Nua Pagi Manjo Ngopi. Pemirsa, zaman sekarang ini kalau boleh mau bilang generasi milenial boleh mau jadi DP penguasa. Karena kalau mau bilang generasi-generasi sebelumnya masih kurang melek teknologi, bahkan sadiki yang gagap teknologi alias gaptek. Nah, berbagai juga tantangan dihadapi oleh generasi milenial sekarang ini dengan berkembangnya teknologi, diantaranya ada banyak tantangan media sosial dan lain-lain. Pagi hari ini Torang akan membahasnya sama-sama dengan Duta Pendidikan Nusantara 2019 asal Sulawesi Utara. So hadir dengan kita di studio yang pertama ada Sofios Wahani, kemudian yang di tengah ini pemirsa yang cantik ada Beverly Mambo, dan juga hadir bersama saya pagi hari ini ada founder Duta Pendidikan Sulawesi Utara Juan Tambowon. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, makasih banyak semua sudah datang di studio Kawan Nua TV. Sebelum orang membahas mengenai isu media sosial di kalangan generasi muda, saya ingin ke foundernya dulu, ini ke founder Duta Pendidikan Juan. Ini Duta Pendidikan sebenarnya ajang yang baru pertama kali di tahun 2019 atau dari sebelum-sebelumnya pernah ada? Ya, jadi Duta Pendidikan Sulut 2019 ini hadir tanggal 3 Juni 2019, lahir di tahun ini. Dan ini merupakan tahun pertama untuk kita berkarya di tengah-tengah masyarakat Sulawesi Utara. Dengan harapan melalui angkatan pertama ini telah terbentuk duta-duta yang mampu hadir di tengah masyarakat, memberikan sumbangsi yang baik untuk masyarakat. Sebenarnya visi dan misi dari penyelenggaraan Duta Pendidikan ini apa sebenarnya? Nah, untuk visi dari Duta Pendidikan sementara, Duta Pendidikan Sulut ini adalah menyediakan SDM yang unggul untuk menyambut era bonus demografi 2025 nanti. Oke, untuk mempersiapkan Indonesia generasi emas ya begitu. Ya, oke, dari Beverly, panggilannya apa ini? Bev. Oke, dari Bev, dan juga kalau Sofios panggilannya Fios. Ini nama-namanya agak lain dari biasanya pemirsa. Luar biasa. Ini asal mana ya? Kalau dari Fios dari mana? Kalau Fios asal dari Kota Bagu. Oke, kalau Bev asal dari Air Madidi. Oke, berarti sama luar kota Manado ini semua ya, lumayan jauh. Nah, pertama kali ikut Duta Pendidikan, ingin apa yang dicapai sebenarnya? Mungkin dari Fios. Pertama kali ikut Duta Pendidikan yang ingin dicapai tentunya memiliki keluarga baru. Karena di sini saya mendapatkan perlakuan yang sangat baik dari founder, co-founder yang ada dengan saya tidak bisa bayangkan. Ternyata saya juga mendapatkan teman-teman yang sangat spesial, Bev, dan juga perlakuan yang baik dan pengalaman pengalaman yang sangat luar biasa yang saya dapatkan. Dan saya tidak menyangka bisa memakai selempang ini di pundak saya. Saya sangat bersyukur, dan harapan saya ke depan semoga saya dapat menginspirasi para generasi muda agar dimana dampak positif dari yang saya lakukan dapat berkembang, begitu juga melalui media sosial. Saya memiliki chance project yaitu Curmedsos, curhat dengan media sosial. Karena ada penilaian dari media sosial di mana saya memposting dalam Instagram saya video tentang anak yang di rumahnya itu sering dikasari oleh ayahnya dan broken home lah. Dan di situ ada teman saya, jujur saya tidak kenal, dia DM saya. Dia bilang, wow, sama kayak kisah hidup saya. Bisa nyambung, kita cerita, curhat, dan kita itu saling menguatkan. Oke, jadi harusnya sosial media jadi tanpa saling menguatkan, bukan saling bully begitu yang kebanyakan terjadi sekarang. Mungkin dari Bev ada tambahannya gimana? Apa yang ingin dicapai dari Duta Pendidikan ini? Tanggapan saya hampir sama juga dengan Fios. Kebetulan ini pertama kali saya mengikuti ajang pemilihan pageant, dan puji Tuhan saya juga nggak nyangka bisa jadi putri. Dan tujuan saya pertama untuk cari pengalaman dan juga kebersamaan, kekeluargaan, dan akhirnya saya pun capai. Kemudian juga Duta Pendidikan ini terdiri dari 4 advokasi, dan saya memilih advokasi perlindungan anak. Mengapa saya memilih advokasi itu? Karena saya mengalami hal tersebut, misalkan seperti bullying, itu contoh penindasan, salah satu contoh kekerasan pada anak. Jadi saya mau terlibat di bidang itu. Baik, ke Juan sendiri tadi katanya menurut Bev ada 4 advokasi di Duta Pendidikan, itu maksudnya apa? Mungkin boleh dijelaskan. Ya, betul. Jadi setiap ajang pemilihan
pasti ada fokus utama dari apa yang akan dicapai oleh duta-duta tersebut. Untuk Duta Pendidikan Sulut sendiri memiliki 4 bidang advokasi. Yang pertama perlindungan anak, yang kedua pariwisata, ketiga kebudayaan, dan yang keempat lingkungan dan perlindungan satwa liar. Kenapa ada 4 advokasi ini? Karena kita yakin pendidikan akan maju dengan berjalan seiringan 4 bidang ini. Mengapa yang kita angkat pertama adalah bidang perlindungan anak? Karena untuk menyiapkan SDM yang unggul, yang perlu kita persiapkan adalah generasi-generasi yang masih dibilang generasi yang bisa menerima motivasi dengan baik. Contohnya anak-anak. Karena anak-anak ini yang kedepannya akan menjadi tonggak berdirinya daerah Sulawesi Utara, apalagi Indonesia. Karena sekarang tidak bisa menutup mata kasus kekerasan pada anak begitu merajalela. Sehingga akhirnya terpikir apakah Indonesia akan maju ke depan jika generasi akan meneruskan perjuangan Indonesia ke depan sudah dirusak sejak usia dini. Jadi itu yang menjadi keprihatinan saya sebagai founder, hingga akhirnya perlindungan anak ini hadir sebagai salah satu advokasi yang dipegang oleh Duta Pendidikan Sulut. Oke, nah kemarin ini waktu boleh dibilang ajang perdana ya di Manado, Sulawesi Utara, ada berapa banyak yang ikut? Untuk peserta sendiri di tahapan tes tertulis ada 148 peserta itu yang mengikuti dari tes tertulis. ada kategori usianya atau bagaimana? Untuk usia sendiri dari 14 sampai 19 tahun, dari usia SMP hingga anak kuliah yang masih masuk dalam kategori umur tersebut. Oh, berarti dari SMP bisa sampai kuliah yang penting masih 19 tahun. 19 tahun. Oke, Kemudian juga, kemarin berapa lama DP seleksi sampai akhirnya ke tahap final? Untuk dari tahap pendaftaran tes tertulis sampai malam final sendiri ada jangka waktu 2 bulan. Selama 2 bulan ini mereka dibentuk, diproses baik secara intelektual, attitude dan lain sebagainya, hingga akhirnya yang kita dapatkan adalah mereka yang paling terbaik ini. Oke, nah ini kan Duta Pendidikan yang pertama. Kira-kira untuk menyelenggarakan ini kan tentu tidak sedikit biaya yang dibutuhkan. Apakah dari pemerintah ada supportnya atau bagaimana? Untuk fresh money mungkin dari pemerintah tidak dapat, tapi sebagai founder dan juga kerjasama dengan panitia yang lain, kami saling menopang, walaupun dengan keuangan pribadi, dengan mencari sponsor yang begitu sulit, sampai akhirnya bisa ada sampai saat ini. Oke, dan sebenarnya yang ingin dicapai oleh seorang founder itu apa sebenarnya? Sebenarnya yang ingin dicapai adalah adanya perubahan untuk pemilihan-pemilihan duta seperti ini. Karena jujur saja sebagai orang yang berkecimpung dalam dunia pageant, ada begitu banyak keprihatinan yang muncul ketika ada begitu banyak ajang yang hanya memanfaatkan finalis-finalis yang ada. Ada begitu banyak ajang yang hanya justru memanfaatkan finalis untuk mendapatkan keuangan untuk keuntungan pribadi. Sampai akhirnya saya sebagai founder memutuskan untuk tidak memasang patok harga untuk finalis masuk ke tahap karantina. Hanya ada untuk pembayaran kupon favorit. Itu pun dikatakan bisa dicicil, agar kiranya bisa memperingan beban dari finalis dan finalis bisa fokus untuk ke pertandingan mereka hingga malam final nanti. Juan sendiri ini umur berapa sebenarnya? Sekarang masih 17 tahun. Masih 17 tahun, masih muda sekali pemirsa, tapi So punya satu pemikiran yang luas dan satu pemikiran yang boleh berpikir ke depan dan sudah lumayan dewasa boleh dikatakan seperti itu. Orang masih akan baca cerita lebih banyak dengan Duta Pendidikan dan juga Juan selaku founder pemirsa. Abis yang satu ini, jangan pi mana-mana, tetap di Kawanua Pagi Manjo Ngopi.